Money. Ini film yang gue suka, bahkan gue udah nontonnya tuh sampai kalau nggak salah 3-4 kali. Kalau lo pernah dengar namanya 3 hal yang bisa melemahkan dan disukai laki-laki, yaitu harta, tahta, dan wanita, gitu kan. Nah, intrik film ini sebenarnya ada kandungan ketiga itu. Film ini masuk dalam konteks ditempatkan pada situasi kisah keluarga tajir lah ya. Tapi gue nggak tahu apakah benar di dalam kehidupan real benar ada terjadi kayak begini. Paling hanya beberapa persennya mirip. Cuman ini bisa menjadi sebuah contoh ya, dimana gambarannya di dalam film ini ada orang tajir yang punya duit banyak bersama istrinya. Terus kemudian istrinya sangat sangat protektif ya, dan bahkan ketika mereka pasangan ini udah tua, kemudian sang istri itu protektif banget ngeliatin perilakunya suaminya yang juga udah tua gitu. Nggak disangka ternyata suaminya ini, si bapak ini, selingkuh sama pembantunya sendiri. Konteks pembantunya jangan dianggap kayak pembantu rumah tangga yang di masyarakat kelas menengah ke bawah ya gitu. Jangan konteksnya ngelihatnya gitu, tapi ngelihatnya ini dia itu berada dalam kelas atas juga, jadi berpakaian yang rapi, namanya juga di dalam film ya gitu. Nah, yang menarik buat gua adalah memang di dalam situ nanti ada macam-macam intrik keluarga, politik, kehidupan seks dan segala macam. Yang menarik buat gue adalah si bapak ini tuh punya ajudan yang ternyata kehidupannya susah, kemudian dia punya duit. Nah, dia punya duit, kemudian punya duitnya itu ternyata ngambil dari uang yang dimiliki oleh si bapak itu. Gue nggak bisa spoiler semua karena ini film sebenarnya menurut gue bagus karena gue bisa nonton beberapa kali. Ternyata intinya gue bagi potongan sedikit aja, si ajudan ini memang gila duit juga gitu. Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Kehidupannya susah, terus kemudian duit itu menjadi hal yang rebutan juga. Dan ketika si bapak ini mau buka berangkas, mau kabur dan buka berangkasnya itu udah kosong dari duitnya itu. Dia stres ya. Kok dari film ini gue ngambil ada beberapa kandungan penting, dimana dari buku yang gue pernah baca, judulnya Psychology of Money, bahwa di situ dia mengatakan dalam Psychology of Money, seringkali orang itu bisa mendapatkan duit tapi nggak tahu cara maintainnya dengan baik, nah, gitu. Pada akhirnya ketika di masa tua, bapak ini malah akhirnya jatuh miskin juga gitu. Harus pintar-pintar untuk maintain gitu, satu. Cara singkat ya. Terus kedua, dari pemikirannya Robert Kiyosaki ya, Mr. Robert Kiyosaki.
kalau nggak salah dari Rich Dad Poor Dad, mengatakan bahwa cinta yang berlebihan kepada uang itu merupakan akar dari segala kejahatan. Kalau miskin juga, miskin banget, itu juga bisa menjadi penyebab kekurangan akan uang sampai paling bawah. Itu juga menjadi tanda dia juga bisa menjadi akar segala kejahatan. Nah, kebanyakan terlalu cinta banget salah, kekurangan terus kemudian kesusahan banget juga jadi salah. Dan duit itu ya berlaku sesuai dengan nilainya. Dia nggak akan berbuat jahat, dia nggak akan bisa hidup karena dia sifatnya mati, tetapi kembali kepada manusianya sendiri gitu. Jadi dari film ini ternyata ada koneksinya dengan buku yang diinspirasikan oleh Rich Dad Poor Dad dan The Psychology of Money gitu. Ternyata pemikiran-pemikiran itu juga ada di dalam film ini. So gue rekomen sih 2 buku itu bisa dibaca. Kalau lo susah itu kan karena buku luar ya, jadi baca aja bahasa Indonesianya juga gak apa-apa. Semoga di kayak toko Gramet atau buku-buku berbahasa Indonesia itu dijual ya. Dan gue juga rekomen untuk nonton film The Taste of Money. Gue lupa itu Korea atau Jepang ya. Lupa. Tapi wajib nonton. Jepang kayaknya, Jepang gitu. Nanti gue usahain gue kasih linknya di deskripsi di bawah ya, sebagai inspirasi untuk kita nonton. Karena walaupun itu mungkin gak pernah terjadi, atau mungkin sedikit pernah terjadi di dalam kehidupan manusia, tapi itu bisa menjadi pembelajaran yang besar buat kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam dari gua, Lembut Ambun, hanya di Jurnal Lembut.